Pernah nggak sih kalian lihat sebuah pola terus ngerasa kayak ada cerita tersembunyi di baliknya? Sebuah kisah kuno yang mungkin usianya jauh lebih tua dari yang kita bayangin? Coba deh, lihat lebih dekat. Tiap lekukan, tiap titiknya, ini tuh bukan sekedar hiasan loh. Ini adalah bahasa yang terukir, penuh makna, dan sejarah yang sebenarnya ada tepat di depan mata kita. Gimana kalau ternyata kita benar-benar bisa membaca pola-pola ini? Kira-kira cerita apa ya yang bakal terungkap? Tentang nenek moyang kita, kepercayaan mereka, sampai cara mereka melihat alam semesta. Nah, inilah dunia ragam hias. Semacam bahasa visual yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ini bukan cuma soal bagus atau jeleknya gambar, tapi ini adalah jejak DNA budaya kita yang tercetak dalam seni. Oke, biar kita bisa ngerti bahasa ini, kita harus kenalan dulu sama kosakata dasarnya. Ada 4 motif utama yang jadi fondasi hampir semua ragam hias di Nusantara. Yuk, kita bedah satu persatu. Yang pertama ada flora. Ini adalah motif yang lahir dari kekayaan tumbuhan di sekitar kita. Semacam perayaan kehidupan gitu, dari kuncup yang baru mekar sampai sulur yang merambat liar. Jadi bentuk-bentuk dari alam itu dibuat jadi lebih simpel tapi tetap ritmis dan harmonis. Daun, bunga, batang pohon, semuanya diatur ulang jadi sebuah komposisi visual yang seimbang dan enak dilihat. Lanjut, kita masuk ke dunia fauna. Dari burung di angkasa sampai makhluk-makhluk mitologis, hewan tuh selalu jadi bagian penting dari cerita manusia. Dan itu terukir jelas banget dalam ragam hias. Nah, coba perhatiin deh. Hewan-hewannya tuh jarang banget digambar realistis kan? Mereka digayakan atau istilah kerennya distilasi. Tujuannya emang bukan buat meniru persis, tapi buat menangkap esensi atau nilai simbolisnya. Kayak keagungan gajah atau keindahan surgawi si burung cendrawasih. Oke, yang ketiga, geometris. Nah, ini nih mungkin bentuk ragam hias yang paling tua, paling purba. Bentuk-bentuk dasar yang diulang-ulang terus sampai menciptakan sebuah keteraturan visual yang, wah, bikin takjub. Bayangin deh, cuma dari elemen sesimpel lingkaran dan garis bisa jadi pola yang kompleks banget. Ada semacam meditasi visual dalam pengulangan ini. Kayak sebuah pencarian akan harmoni dan keseimbangan alam semesta. Dan yang terakhir, kita punya figuratif. Di sini, sosok manusialah yang jadi pusat ceritanya. Jadi canvas buat menuangkan berbagai macam kisah. Sosok-sosok ini tuh bisa jadi simbol leluhur, dewa, atau bahkan cuma cerita kehidupan sehari-hari. Ya, inilah cara mereka mengabadikan mitos, kepercayaan, dan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam ukiran dan tenunan. Oke, kosakatanya udah dapet nih. Sekarang, gimana kalau kita telusuri perjalanannya dari zaman ke zaman? Siap-siap ya, ini bakal jadi sebuah perjalanan visual yang epik. Perjalanan ini kita mulai jauh banget di zaman prasejarah dengan goresan-goresan geometris yang simpel di gerabah. Lalu, sekitar 500 tahun sebelum Masehi, pengaruh budaya Dongson dari utara bawa pola-pola baru yang lebih dinamis, kayak spiral dan meander. Masuk ke era Hindu-Buddha dari abad keempat, wah, ini terjadi ledakan kreativitas di relief candi yang super megah. Nah, terus datang era baru, masuknya Islam sejak abad ke-13 membawa perubahan besar. Karena penggambaran makhluk hidup mulai dihindari, fokusnya jadi beralih ke pola-pola abstrak yang rumit dan seni kaligrafi yang indah. Jadi, setiap era itu bukan cuma nambahin, tapi juga mengubah bahasa visual ini. Ini poin yang penting banget buat diingat. Bagi nenek moyang kita, ini bukan seni yang cuma buat dipajang di galeri. Bukan, ini tuh nafas kehidupan mereka. Diukir di perabotan, ditenun di baju upacara, dan jadi bagian dari ritual sehari-hari. Seni dan hidup itu ya satu kesatuan. Kita udah bahas apanya dan kenapanya. Sekarang, yuk kita intip dapurnya. Gimana sih cara bikinnya? Gimana ceritanya sehelai daun atau seekor burung di alam liar itu bisa diubah jadi sebuah karya seni yang keren? Nah, kuncinya itu ada di satu kata stilisasi. Ini adalah proses kreatif di mana seorang seniman itu nggak cuma meniru alam, tapi menafsirkannya kembali. Jadi bentuk aslinya disederhanain, kadang malah dilebih-lebihin, tujuannya buat menangkap esensi keindahan dan makna simbolisnya. Prosesnya itu benar-benar keren. Dimulai dari sketsa yang simpel banget, cuma bentuk dasarnya aja. Terus, disinilah keajaibannya mulai. Detail dan hiasan ditambahin, ngisi setiap ruang kosong dengan pola-pola yang bikin jadi lebih indah. Terakhir, sentuhan warna seolah meniupkan nyawa ke dalam desain itu. Hasilnya, bukan lagi sekedar gambar burung, tapi sebuah ragam hias burung.
Jadi, pertanyaannya, apakah ragam hias ini cuma cerita masa lalu yang terkunci di museum? Oh, tentu aja enggak. Ini adalah tradisi yang hidup, bernapas, dan terus berkembang sampai detik ini juga. Justru disitulah kekuatannya. Ragam hias itu bukan fosil yang beku dimakan waktu. Dia terus bermutasi, beradaptasi dengan media-media baru, dari kanvas digital sampai kain fashion, dan terus menginspirasi generasi baru seniman dan desainer. Coba deh sekarang lihat di sekitar kalian. Di baju yang kalian pakai, di logo perusahaan, bahkan di desain gedung-gedung pencakar langit. Tanpa kita sadari, kisah-kisah kuno ini terus bergema, menemukan cara baru untuk berbicara kepada kita di era modern ini. Jadi lain kali kalian nemu sebuah pola, coba deh berhenti sebentar. Coba dengerin baik-baik, siapa tahu ada sebuah cerita epik berusia ribuan tahun yang nunggu buat dibaca. Pertanyaannya sekarang, pola apa di sekitar kalian yang ceritanya belum pernah kalian sadari?